Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang, seperti yang ada di judul, benar banget, cara mengatasi malas belajar untuk bisa sukses di UTBK atau SBMPTN tahun 2021. Ada nih beberapa orang yang bilang kayak, "Kak, aku udah tahu nih jadwalnya tanggal segini, tapi kok aku masih males ya kak? Gimana caranya untuk mengatasi malas belajar ini?" Mengatasi malas memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti teman-teman gak bisa untuk ngelakuinnya. Dan jangan pernah menyerah untuk bisa menggapai mimpi dan impian teman-teman di tahun depan. Kayak lo bakal senang banget gak sih kalau misalnya tahun depan nih ya, lo SBMPTN, lo buka pengumuman, terus lo kayak, wah gila, gue keterima di PTN dan jurusan yang gue inginkan. Kayak rasanya tuh pasti bakal seneng banget dan lo bakal banggain banyak orang. So mulai dari sekarang coba kita lihat masalah-masalah apa yang bisa membuat kalian tidak lulus SBMPTN. Salah satunya adalah mempunyai rasa malas. Kalau ngomongin tentang rasa malas, sebenarnya ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Apa aja hal-hal yang harus kalian perhatikan? Pertama adalah waktu yang kalian gunakan. Kedua, penting atau tidak pentingnya suatu hal itu kalian lakukan. Karena fokusnya di sini kita adalah UTBK, berarti yang penting itu apa sih teman-teman? Yang penting itu adalah kalian paham konsepnya, kalian belajar, kalian bisa dapat skor yang tinggi dan bisa lulus di UTBK tahun 2021. Nah, otomatis hal-hal yang paling penting untuk bisa paham konsepnya itu apa? Yang paling krusial adalah kalian harus mengatur waktu. Sekarang kalau ditanya, "Kak, kenapa sih ngatur waktu itu penting?" Jadi gini teman-teman, kita itu mempunyai waktu dan tenaga yang terbatas. Dan kita dituntut untuk ngelakuin banyak hal sekaligus. Contoh, kalau kalian tahu mungkin tugas sekolah kalian banyak, atau di rumah kalian juga punya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Itu ya, pertama adalah kalian harus sadar bahwa mengatur waktu itu adalah hal yang penting. Yang kedua, untuk ngelakuin suatu hal itu kalian membutuhkan yang namanya fokus. Kenapa membutuhkan fokus teman-teman? Karena gini, dari penelitian yang ada, ketika kalian fokus pada satu hal, itu hasilnya akan lebih optimal. Dibandingkan kalian ngerjain berbagai macam kegiatan, kalian jadi satu, kalian ngerjain berbarengan, dan kalian multitasking untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas kalian tersebut. Kalau belajar, usahakan dari sekarang coba gak cuman dirinya aja yang di depan pelajarannya, tapi pikirannya juga harus ada di depan pelajaran tersebut. Aku masih sering banget nemu orang-orang yang kayak, iya dia belajar, dia ada di situ gitu untuk baca bukunya atau untuk ngerjain soalnya, tapi pikirannya kemana-mana, dia gak fokus untuk bisa mahamin materi atau nyelesain soalnya. Dari situlah akan muncul dampak-dampak yang namanya percuma kalian belajar tapi memorinya nggak nyampe gitu ke otak kalian. Memorinya cuma sampai di short term memory kalian aja, memori jangka pendek kalian aja, tapi nggak sampai ke long term memory, nggak sampai ke memori jangka panjang. Makanya kita sering banget kalau seusia kita waktu SMA kali ya, atau sekarang, kalau ulangan itu kerjakan lupakan. Jadi yang penting adalah mengatur waktu dan kalian harus fokus untuk menyelesaikan suatu hal satu-satu gitu, jangan multitasking sekaligus. Nah, yang ketiga yang paling sering aku lakukan adalah ketika aku pengen menggapai sesuatu, atau waktu aku zaman kalian pengen masuk PTN di tahun 2021, kalian bisa buat kertas konsekuensi. Gimana tuh kak maksudnya kertas konsekuensi? Nah, kalian udah catet goals kalian tuh mau ngelakuin apa aja, dan kalian ngasih tahu dampak yang mungkin terjadi kalau misalnya kalian tidak berhasil untuk mencapai goals tersebut. Contoh misalnya, aku pengen masuk UI, ITB atau UGM, atau aku pengen masuk PTN yang aku inginkan. Nah, dampaknya di tahun depan kalau kalian gak masuk itu apa? Kalian akan kecewa. Keluarga kalian akan kecewa. Mungkin keluarga kalian harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mengkuliahkan kalian. Jadi ada dampak-dampak yang akan muncul ketika kalian gak lulus SBMPTN. Kalian tulis itu dampak-dampaknya sebagai apa? Sebagai reminder buat kalian. Kenapa sebagai reminder? Biar kalian kalau lagi males atau lagi ngerasa kayak gak mood belajar, kalian inget, kalau aku gak belajar dampaknya akan sebesar ini loh, aku bakal seperti ini loh. Nah, jadi dengan melihat dampak-dampak dari kertas konsekuensi yang ada, kalian bisa lebih termotivasi dan terpacu untuk belajar mengenai soal-soal di SBMPTN tahun 2021. Kalian akan menyicil belajar untuk bisa sukses di UTBK tahun 2021. Nah, yang keempat adalah yang paling penting, kalian harus melis hal-hal yang penting dan tidak penting. Tadi udah aku sempat sebutin ya, karena waktu kita terbatas, kita list dulu aja. Hal-hal penting yang harus dilakukan tuh apa aja sih, sampai hal yang tidak penting. Selanjutnya, coba fokus untuk menyelesaikan hal-hal penting terlebih itu dahulu, barulah sampai kalau misalnya hal pentingnya sudah selesai, baru kalian menurut aku boleh ngerjain hal-hal yang tidak penting. Karena kita juga butuh refreshing, karena kita juga butuh ngelakuin hal lain untuk ngejaga mood kita juga. Tapi fokuskan dulu pada hal-hal yang penting. Kenapa? Karena tujuan kita ya bisa lulus PTN tahun 2021. Kalian tuh butuh banget yang namanya
agenda atau butuh banget yang namanya buku atau apapun itu kalian tulis hal-hal pentingnya apa aja. Dan yang paling penting adalah ingat target yang harus kalian capai. Kita akan sangat bingung banget kalau kita nggak punya target apapun. Kita akan nggak tahu mau belajar apa, kita nggak akan tahu skor kita udah berapa, kita nggak bisa evaluasi apapun itu kalau kita nggak punya target. Otomatis mulai dari sekarang coba buat target, kalian pengen dapat skor berapa, pengen masuk mana, dan sudah seberapa baik hasilnya gitu. Kalau misalnya hasilnya belum sesuai target kalian lihat apa yang harus diperbaiki untuk bisa mencapai target tersebut. Kalau hasilnya sudah mencapai target kalian tingkatin lagi targetnya, dan kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan lebih tinggi dari skor yang kalian targetkan. Dan dengan cara-cara itu menurut aku rasa malas kalian juga akan lebih berkurang dibandingkan kita nggak punya tujuan, kita nggak bisa ngatur waktu, kita nggak tahu dampak konsekuensi yang muncul kalau kita nggak belajar yang bisa membuat kita nggak lulus di UTBK tahun 2021. Oke, itu dia menurut aku cara mengatasi rasa malas. Menurut aku kalian harus semangat karena waktunya tinggal 4 bulanan lebih dikit. Ini bukan waktu yang lama ya teman-teman ya, kayak beberapa minggu lagi juga udah Januari dan gak akan terasa tiba-tiba udah April dan kalian udah UTBK. Dan aku pengen denger dong cerita teman-teman mengenai perjuangan teman-teman belajar selama di era pandemi ini, atau teman-teman mau cerita apapun itu boleh di kolom komen, atau mau tanya apapun boleh di kolom komen. Aku bakal baca dan kalau menarik menurut aku bisa dijadiin konten-konten video yang lain, atau mungkin aku bisa bahas dalam bentuk video. Thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye.